kita akan belajar matematika kelas 10 dengan topik fungsi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis fungsi, nilai fungsi, serta fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk yang pertama, kita pahami dulu kembali mengenai produk himpunan. Nah, di sini produk himpunan A dan B itu terdiri atas semua pasangan terurut A, B, di mana A itu adalah elemen atau anggota dari A dan B itu adalah anggota dari himpunan B. Nah, ini dinotasikan dengan A cross B atau dibaca dengan A kali B. Nah, pengertian ini kita tulis dalam notasi matematika seperti berikut yang tampil pada layar. Oke, nah untuk selanjutnya kita masuk ke jenis fungsi. Nah, untuk jenis fungsi itu terdapat dua jenis. Yang pertama, dia itu adalah fungsi one-one. Itu nanti kita sebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, yang kedua itu fungsi onto. Oke, nah kita langsung saja untuk fungsi one-one. Untuk fungsi one-one atau yang disebut dengan korespondensi satu-satu, ya, dikatakan korespondensi satu-satu jika anggota dari setiap himpunan A atau yang disebut dengan domain dan B kodomain dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A, ya, itu berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi di sini berdasarkan penjelasan ini, itu berarti banyaknya anggota A itu pasti sama dengan banyaknya anggota B. Jadi terpasang satu dari domain ke kodomainnya. Jadi yang domain itu tidak boleh kosong sesuai dengan pengertian fungsi, dan kodomainnya juga itu tidak boleh tidak dipasangkan. Oke, nah ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini adalah himpunan A. Himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Oke, nah terdapat fungsi yang memetakannya yaitu fungsi F, dimana misalkan di sini anggota himpunan A adalah ini ada 4, kemudian anggota himpunan B juga ada 4. Jadi A itu berpasangan tepat satu pada B, dan B juga harus terpasang satu dari si A gitu dia. Jadi misalkan ini kita pasangkan dia ke sini. Oke, nah yang lain tidak boleh dipasangkan dengan anggota si B yang sudah terpasang ini. Begitu juga dengan si A. Nah, kemudian ini kita pasangkan ke sini. Oke, nah kemudian ini kita pasangkan ke sini. Ini kita pasangkan ke sini. Jadi setiap anggotanya mendapatkan satu pasang semua. Tidak ada yang menjadi dua pasangan gitu, nggak boleh. Nah, selanjutnya masih mengenai fungsi one-one. Nah, di sini jika NA atau banyak dari himpunan A itu adalah N. Kemudian banyak dari himpunan B juga adalah N. Nah, sesuai dengan fungsi one-one tadi, banyaknya anggota himpunan A dan B itu harus sama. Misalkan dia itu berupa N, maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B itu memenuhi dia ini. N faktorial. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini dibaca dengan N faktorial. Jadi N faktorial itu rumusnya adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai dia 321. Misalkan dia di sini 3 faktorial, maka ini dimulai dari 3 dikali 3 kurang 1 itu adalah 2, kemudian sampai dia menuju 1. Jadi dia ini perkalian menurun seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya ambil di sini 5 faktorial, maka ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi onto untuk jenis fungsi yang kedua. Jadi fungsi onto suatu fungsi F yang memetakan dari A ke B dikatakan fungsi onto jika untuk setiap anggota B merupakan peta atau bayangan dari paling sedikit satu anggota A. Nah, penentuan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B.
Jadi kalau misalkan pada fungsi onto banyak pemetaan itu kita tentukan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari banyaknya anggota yang bisa dibentuk dari fungsi pemetaan A ke B, itu adalah banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota si A. Kemudian kalau misalkan dia fungsinya dari B ke A, maka banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota si B. Oke, nah untuk pertama yang penjelasan yang ini dulu. Jadi kalau misalkan yang ini ilustrasinya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah anggota A, ya. Ini adalah himpunan B. Terdapat fungsi F yang memetakan dari A ke B. Oke, nah selanjutnya misalkan ini terdapat 5 anggota, sementara ini misalkan adalah 4 aja ya, ini enggak ada. Nah, di sini kalau fungsi onto itu ini ada syaratnya. Setiap anggota B merupakan peta atau bayangan dari paling sedikit satu anggota A. Jadi kalau misalkan di sini kalau A kan harus terpasang semua ya ke B, tapi harus tepat satu pada A memasangkan di sini ke B. Jadi misalkan ini kita pasangkan ke sini, kemudian ini ya, ini kita pasangkan ke sini. Nah, yang ini kita pasangkan ke sini, ini kita pasangkan lagi ke sini, yang ini kita pasangkan ke sini. Jadi anggota A dan anggota B semua sama-sama terpasang. Tapi perbedaannya pada onto, di sini paling sedikit satu anggota pada si A. Misalkan yang ini kita ambil, yang lainnya satu-satu ya semua. Nah, kalau misalkan ini kasus yang berdua ini, terdapat satu anggota si B yang memiliki dua dipasangkan dua anggota dari si A, ini dia, misalkan seperti ini, maka ini disebut dengan fungsi onto. Tapi kalau tadi misalkan fungsi one itu harus satu-satu semua. Nah, contoh lain misalkan himpunan A ini himpunan B, ya, ini misalnya 1, 2, 3, kemudian ini 2, 4. Nah, kita memasangkan terhadap fungsi F ya, ini terdapat fungsi F yang memetakan A ke B, maka ini misalnya saya pasangkan sini, ini saya pasangkan ke sini, ini saya pasangkan ke sini. Apakah ini disebut dengan fungsi onto? Iya. Kenapa? Karena untuk setiap anggota B merupakan bayangan dari si A, paling sedikit satu anggota dari si A di sini. Paling sedikit satu berarti bisa lebih dari satu. Kita akan masuk ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, jika banyak anggota himpunan P sama dengan banyak anggota himpunan Q adalah 4, ya, maka tentukanlah banyak korespondensi 1 dari fungsi F yang memetakan dari P ke Q. Jadi ini adalah simbol untuk korespondensi satu-satu atau fungsi one-one. Nah, bagaimana kita menentukannya? Itu dengan cara menggunakan faktorial. Jadi kita tulis dulu banyak ya korespondensi 1 dari fungsi F yang memetakan P ke Q, ya. Itu adalah sebanyak n faktorial. N faktorial itu diambil dari banyaknya anggota himpunan P yang sama dengan banyak anggota himpunan Q, yaitu 4 faktorial. Maka ini kita pecahkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka di sini kita akan peroleh 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 adalah 24. Oke, ini untuk jawaban yang pertama, yaitu D. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di sini terdapat himpunan A yang memiliki anggota 2, 3, 4, 5. Kemudian terdapat himpunan B yang memiliki anggota 1, 3, 7. Maka tentukanlah
banyak anggota dari fungsi f yang memetakan a ke b. Maka di sini untuk NA itu sebanyak 4 anggota. Ya, kita hitung aja 1 2 3 4. Kemudian B itu sebanyak 3. Maka banyak pemetaan dari A ke B di sini. Karena ini tidak ada simbol untuk D11, maka kita pakai D untuk fungsi onto, yaitu sebanyak NB pangkat NA. Maka ini menjadi 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 ya. Maka ini hasilnya adalah 81. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut lagi untuk nilai fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan nilai fungsi, itu adalah mensubstitusikan nilai variabel bebas ke dalam rumus fungsi sehingga diperoleh nilai variabel terikat. Nah, yang mana sih nanti variabel bebas dan variabel terikat, kita akan lihat melalui contoh. Nah, untuk fungsi genap itu adalah seperti ini. Suatu fungsi dikatakan fungsi genap jika f min x itu sama dengan fx. Dia tetap di sini sama fx. Kemudian kalau misalkan fungsi ganjil itu jika f min x itu sama dengan min dari fx. Nah, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh. Nah, di sini terdapat 3 soal. Nah, untuk soal yang pertama, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x, maka nilai dari f1 adalah berapa? Jadi tadi sesuai dengan pengertian nilai fungsi, itu adalah mensubstitusikan nilai variabel bebas ke dalam nilai variabel terikatnya. Jadi di sini untuk soal nomor 1, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nah, yang dikatakan dengan variabel bebas itu adalah nilai dari domainnya. Oke, maka di sini yang diminta adalah untuk f1. Maka f1 sama dengan kita substitusikan ke dalam variabel terikatnya, yaitu ini. Maka ini menjadi x-nya berganti. Jadi yang di dalam kurung ini itu menentukan nilai yang di sini. Jadi kalau misalkan di sini 1, maka x-nya ini berganti jadi 1. Kemudian kita operasikan. Jadi kalau misalkan ini 2, ini juga berganti 2. Nah, begitu seterusnya. Maka ini menjadi 1 kuadrat ditambah 3x. Maka f1 itu adalah 1 kuadrat adalah ini 3 kali 1 ya. Salah. 3 kali 1, maka ini menjadi 1 ditambah 3, maka nilainya adalah 4. Oke, itu kalau misalkan kita mencari nilai fungsi. Untuk yang kedua, kita juga menentukan nilai fungsi f2 dari nilai dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kurang 5. Yang dicari adalah f2. Maka kita substitusikan x-nya ke dalam fungsinya di sini. 2 dikali x-nya adalah menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 dikurang 5. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 2 ada 16 dikurang 6 dikurang 5. Maka 16 kurang 6 itu ada 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5. Untuk soal yang nomor 3, kita lanjut. Di sini jika fungsi fx, y, jadi variabelnya itu dalam bentuk x dan y. Fx, y itu adalah 3x ditambah 2y dikurang 8. Dan terdapat fungsi gz
dimana dia itu adalah Z kuadrat. Tentukanlah ya nilai dari F3, G4. Nah, yang pertama kita kerjakan itu kita cari dulu nilai dari fungsi G untuk untuk Z sama dengan 4. Maka untuk G4 itu adalah fungsinya ini. Kita pakai sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau fungsi G ini kita pakai yang ini. Nilai yang dalam kurung itu menjadi 4. Maka ini menjadi mengganti nilai dari variabel Z di sini. Maka menjadi 4 kuadrat. Maka nilai dari fungsi G4 itu adalah 16. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke sini. Maka F3,16. Jadi X-nya 3, Y-nya 16. Maka ini sama dengan 3 kali, kita sesuaikan. Ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Jadi yang 3 kita substitusikan ke variabel X-nya. Maka ini 3 kali 3 ditambah 2 kali Y. Y-nya itu bernilai 16. Jadi nanti jangan terbalik, dikurang 8. Maka ini adalah 9 ditambah ini 32 dikurang 8. 9 dikurang 8 adalah 1 ditambah 32, itu kita hasilnya adalah 33. Oke, ini untuk jawabannya. Nah, selanjutnya kita mau menentukan apakah fungsi berikut fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kita harus pahami lagi, jika dia fungsi genap itu artinya kita uji untuk f min x itu harus sama dengan fx. Tapi kalau misalkan dia fungsi ganjil, jika kita masukkan seperti ini, maka nilainya adalah min dari fx. Nah, untuk yang A, jika fx sama dengan x pangkat 3, maka kita uji dia untuk f min x. Berarti ini min x, maka nilai di sini juga berganti menjadi min x, yaitu min x pangkat 3. Oke, jadi nanti jangan langsung dimasukkan di sini min x pangkat 3 tanpa ada kurungnya ya. Jadi kalau misalkan min x pangkat 3 negatif dipangkatkan dengan suatu pangkat ganjil, maka nilai akhirnya adalah bernilai negatif ya. X pangkat dipangkatkan dengan 3 itu adalah x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 tadi di sini ya, itu adalah formula dari fungsi f. Maka ini sama dengan min x pangkat 3 itu adalah si fx. Nah, ternyata f min x sama dengan min fx untuk fungsi x pangkat 3. Maka ini kita katakan dengan fungsi ganjil. Oke, nah yang B kita buktikan. Yang B kita memiliki fungsi x kuadrat ya. Fx di sini adalah x kuadrat. Maka kita uji untuk f min x itu bernilai. Nah, di sini kita ganti yang nilai x-nya menjadi min x kuadrat. Oke, nah kita selesaikan di sini. Negatif dipangkatkan dengan suatu bilangan genap itu maka menghasilkan positif ya. Jadi hilang negatifnya. Maka di sini positif x dikuadratkan itu adalah x kuadrat. Nah, ternyata f min x itu sama dengan x kuadrat, di mana x kuadrat itu adalah merupakan fungsi dari fx. Maka di sini f min x sama dengan fx. Nah, apa ya kesimpulannya? Fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap. Nah, ini dia penjelasan untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.